Eits, tunggu dulu. Jangan lupa untuk subscribe, like, and comment. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di I'm Possible. Dari Impossible jadi I'm Possible. Baik, kita masih bersama dengan Patricia Yora, seorang pilot cantik Indonesia ya, yang pernah menjadi satu-satunya pilot termuda perempuan di Indonesia. Betul, dan hari ini senang banget nih Mas Irgi, karena bukan hanya kita membahas tentang menembus batas, tapi di edisi Special Kartini kali ini, bukan hanya kita hadirkan Yora, ada lagi satu sosok wanita tangguh yang saya kagum banget. Seorang pilot juga, tapi pilot yang satu ini berbeda dengan Yora. Karena pilot ini adalah pilot uji pesawat. Pilot uji pesawat, ini tandanya bahaya banget kan? Jadi pesawat itu sebelum terbang diuji dulu sama dia. Wow. Sebelum dapat sertifikat, luar biasa ya. Oke. Dan seorang wanita. Baik, kalau begitu. Langsung saja Kita panggil Kapten Esther Gayatri Saleh. Selamat malam, Kapten. Senang bisa bertemu. Terima kasih banyak sudah hadir di I'm Possible. Selamat malam, Kapten. Wow. Baik. Saya bangga banget nih. Ini luar biasa. Saya mendengarnya saja rasanya udah agak sedikit aneh nih. Pilot uji pesawat. Nah, bisa diceritakan, Kapten? apa itu maksudnya? Ya, saya bekerja di pabrik pesawat tentunya ya. Sebelum pesawat itu mendapatkan sertifikasi, saya yang harus mengujinya. Mencoba bahwa pesawat itu setelah dari desain, dia bisa diverifikasi dengan terbang. Anda bisa desain pesawat itu di atas kertas, tapi kalau tidak bisa terbang nggak ada gunanya. Iya. Tetapi inilah tugas kita masing-masing. Bahwa ada yang bagian mendesain, tapi ada juga yang membagian yang mengujinya. Whether the aircraft bisa terbang, can fly and can land again or not. Berarti Ibu yang pertama kali membawa pesawat itu, bahkan sebelum pesawat itu disertifikasi bahwa ini layak terbang. Ya tentunya. Karena pesawat, contohnya kita sedang membuat pesawat N219. Iya. Jadi kita yang mengujinya itu saya dan tim saya, beberapa pilot yang sudah berlatih dengan kami untuk terbang perdana. Jadi pesawat itu memang belum diterbangkan oleh siapa-siapa. Ya, I have to fly it with my team tentunya. Sehingga tentunya dibutuhkan satu kualifikasi yang ekstra untuk mengetahui pesawat ini bisa terbang atau tidak. Ya. Baik, nah Cap, ini kan Kapten kebetulan sekarang ini adalah satu-satunya pilot uji pesawat perempuan yang ada di PT Dirgantara Indonesia. Mungkin bukan hanya di Indonesia, di Asia. Ya. Jadi jadi test pilot itu memang tidak mudah, apalagi komunitasnya sedikit. Dibutuhkan memang pilot-pilot yang berpengalaman dan disekolahkan lagi di test pilot school, mempunyai engineering background dan bisa mengevaluasi pesawat itu bisa punya potensi untuk disertified atau tidak. Nah ini tentunya banyak tahapan engineering yang harus dilewati. Iya. Ada rasa takut nggak sih, Kapten? Semua Karena kan resikonya tinggi semua orang banget. harus punya sensor takut. Kalau tidak punya rasa takut jadi nekat. Itu nggak baik. You have to have that sense ya, supaya itu menjadi referensi bahwa whether we are on the safety boundary atau we are not on the safety boundary. Kira-kira begitu. Baik, ya. Nah, Cap, ini kan kalau kita melihat sekarang, apalagi sudah menjadi seorang pilot uji coba pesawat ya, dan ini adalah satu-satunya di Indonesia. Saya rasa pastinya perjalanannya juga tidak mudah. Saya juga sempat membaca bahwa perjalanan Kapten menjadi seorang pilot dan yang seperti sekarang ini juga tidak gampang. Banyak sekali lika-likunya. Boleh di-sharing kepada kita di sini? Boleh. Sebenarnya memang profesi ini sangat langka di dunia pun karena profesi ini attach pada pabrik pesawat. Dan memang kualifikasi yang dibutuhkan itu memang sangat ketat sekali. Ya, dan memang you are working in the danger zone. Nah ini dibutuhkan ekstra hati-hati. Tentunya secara teknis, secara pengalaman itu yang you need to have that qualification. Nah tidak bisa dimenafikan bahwa kita harus mempunyai pengalaman tahap demi tahap. Once you pada suatu saat jika Anda menguasai aerospace, tentunya negara yang memiliki pabrik itu akan elevate. Ya, nah ini kita perlu menguasai Dirgantara
Indonesia. Ya, jadi Nusantara ini di pabrik pesawat yang mungkin satu-satunya di Asia, kita perkuasai itu ilmu kedirgantaraan supaya teknologi yang berikutnya mengikuti. Betul, betul. Dan apakah betul, Kapten, waktu memang dulu sebelum masuk sekolah pilot yang ada di Amerika itu pernah tidak diterima di sekolah pilot? Oh ya, jadi memang ya beginilah saya. Tidak tinggi, semampai, 1 meter tak sampai. Mungkin background saat itu memang yang dicari kalau memang masuk ke satu institusi yang ada di kita itu harus dari IPA, saya IPS karena saya suka social. Nah ya tentunya tidak diterima. Jadi saya harus ke Amerika. Little did I know, mungkin itulah saya harus merintis di sana. Sehingga I think I got a good education di sana ya. Betul. Dan saya kembali tentunya sebelum Patricia Yora lahir, saya menjadi spearhead dan I'm very happy to meet her. Dia adalah future dari setelah saya berjuang, bulinya duluan dibully saya. Udah berapa tahun Kapten berarti? Saya baru 35 tahun. Baru 35. I still love it. I still love it. Nah, jadi memang di kala itu agak sulit. Jadi waktu saya pulang tidak diterima sana sini. Pak Profesor Dr. Habibie menerima saya di Nurtanio kala itu. Jadi saya diterima di pabrik, which saya tanya ngapain ya pilot di pabrik, nggak terbang gitu ya. Tapi itulah gudangnya ilmu. That's where it begins. Tapi ada kisah menarik nih dengan Eyang Habibie juga ya. Waktu itu katanya sempat menuliskan surat khusus untuk Eyang Habibie. Karena semua maskapai penerbangan menolak saya karena saya wanita. Ya saya menulis surat ke Pak Profesor Habibie saat itu dan beliaulah yang menerima saya di PT Nurtanio di kala itu. So di sanalah mulai saya meneliti karier saya sebagai profesi test pilot. Ya, jadi saya mulai dari awal dari muda. Tapi tidak mudah karena memang tantangan demi tantangan seperti yang Yora katakan bahwa itu tantangan ada, tapi kita ada 2 pilihan menurut saya. Either you're problem maker atau a problem solver. Saya choose one. I want to be a problem solver, not a troublemaker. Memang hidup itu kita punya pilihan ya, dan dari yang dibagikan oleh Kapten Esther itu kembali menunjukkan satu hal bahwa kita boleh punya mimpi, tapi mimpi hajat tidak cukup. Kita lihat quotes berikut ini. Milikilah mimpi yang nyata, buatlah rencana yang nyata, ambil tindakan yang nyata, maka keberhasilanmu akan menjadi nyata. Ya, dan ini sudah dibuktikan bagaimana Kapten Esther ketika pertama kali mulai punya cita-cita pengen menjadi pilot. Ada kendala, tidak, bahkan udah sekolah tinggi-tinggi pun kembali juga tidak diterima, ya banyak sekali kendalanya, tapi buat perencanaan. Tadi Kapten Esther bilang ada yang namanya step by step, ya, dan kita harus menghargai step by stepnya. Ada cara buat perencanaan, rasa takut itu tetap ada, tapi justru takut itu membuat kita nggak nekat, membuat kita lebih hati-hati buat perencanaan, dan akhirnya dengan tindakan yang nyata maka keberhasilanmu juga akan nyata. Salah satu inspirasi wanita Indonesia. Baik, Kapten, mohon izin kita akan memberikan kesempatan kepada penonton untuk bertanya kepada Kapten. Ya, oke, baik, silakan. Yang ingin bertanya kepada Kapten Esther, boleh angkat tangannya. Silakan, Mas. Perkenalkan, nama saya Nur Pauji. Saya ingin bertanya kepada Kapten Esther, bagaimanakah cara untuk menumbuhkan rasa keberanian kita di saat berada di atas ketinggian? Terima kasih. Ya, terima kasih banyak untuk pertanyaannya. Gimana Kapten? Don't even think that you are on that height. Saya nggak pernah mikir bahwa saya berada dalam ketinggian. Do what you have to do. Saya yakin Anda dalam satu profesi apapun, jangan berpikir bahwa sekarang Anda dalam keadaan ancaman. Tetapi do what you can do right now. With what you have, dengan apa yang ada padamu. Lakukan apa yang Anda bisa. Di sana Anda memulai satu step. Step berikutnya akan mengikuti setelah itu. Jadi kalau Anda berpikir di tempat yang tinggi, bisa saja sesuatu yang Anda mesti naik, next step itu menjadi tinggi buat Anda. Don't think about that. Lakukan apa yang Anda punya, dan with what you have, Anda mempunyai satu langkah ke depan, sudah. Kira-kira begitu. Baik, luar biasa. Terima kasih banyak, Cap, untuk jawabannya. Dan kita akan lanjutkan lagi
Untuk itu tetaplah bersama kami karena kami akan kembali sesaat lagi. Tetap bersama kami di I'm Possible, dari Impossible jadi I'm Possible. Menjadi spearhead adalah di depan untuk membuka jalan bagi yang lain di belakangnya. Saya pikir you need to do that. Saya percaya setiap kita ada panggilan hidupnya yang benar-benar Anda sendiri yang tahu untuk jadi berkat bagi banyak orang. Hai friends, terima kasih ya kamu sudah menonton I'm Possible episode kali ini. Nah, untuk kamu yang ingin nonton langsung I'm Possible di Studio Metro TV Jakarta langsung bersama saya, bisa langsung kunjungi link di bawah ini ya. Nanti kamu bisa daftar dan kamu akan masuk ke dalam grup WhatsApp. Di sana akan ada langkah-langkahnya. Dan pendaftaran gratis. Jadi tunggu apa lagi? Daftarkan diri kamu sekarang juga, bawa teman yang banyak, dan sampai ketemu di studio Grand Metro TV. Oke? Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.